Wow. Hai teman-teman saya Berita. Hai. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo. Luar biasa, selamat pagi rakyat. Meriah sekali pagi hari ini. Teh Dewi kita bersama kita di sini juga. Model kok tingginya beda ya. Salah dong. Iya. Wih, apa kabar model-model? Iya. Enggak usah disalamin sama Ya, karena perempuan. ini udah. ada yang Udah ketemu. kebiasaan. Ramah emang kebiasaan Raffi itu ramah. Ini Ya. saya- Oh, ramah banget. Saya di Singapura lihat dia cantik banget. Iya. Yang lain nih dua orang sibuk ke pemirsa. Kan? Kamu kemana aja Udah. Apa sih? Pemirsa Sapa rakyat di rumah, sapa rakyat dong. Merdeka! Merdeka! Ini slogannya kan merdeka atau mati. Kok mati lah ke gue Kamu sih? kan saat kita berjuang kan gitu. Benar. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati? Ya enggak gitu ya, kasihan. Tapi ya Oke. kalau kita ingat lagu-lagu begini tuh jadi suka ingat kampung halaman ya. Iya. Tapi asli Sunda kan? Sunda. Oh Asli ini dari mana? mah Sinden Forever. Oh dia Bandung mah. bener? Bandung asli. Ih sama sama aku. Aku juga Bandung. Kenapa sih? Kasihan sendirian. Aku juga di perapatan Bandung. Aku di perapatan Bandung. Oke, tapi tadi juga ada Taraga Pulang. Ini lagu khas Minang yang sempat viral juga sebetulnya ya. Iya. Kenapa sih lagu Minang itu banyak yang tentang merantau? Emang orang Padang tuh orang Minang tuh identik dan merantau, betul ya? Iya betul. Jadi orang Minang ya yang seperti kita tahu ya banyak tokoh-tokoh yang telah lahir di Minang kayak Bung Hatta. Iya banyak. Mungkin kayaknya selain mungkin latar belakang pendidikannya bagus ya, mungkin juga sering makan rendang ya, sama keripik balado juga. Bandung itu udah mendunia loh. Iya betul. Sama soto. Makanan terenak di dunia. Iya. Gue rendang lu. Mati. Oke. Tendang. Tapi tadi juga dari kita juga menyanyikan lagu-lagu dari beberapa daerah ya. Tuh, kita kan menunjukkan di 17 Agustusan ini kita beragam adat Iya. budaya, tapi kita tetap satu dalam Harus. Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, Itu dia iya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semuanya itu kita harus kalau misalnya lagi 17-an Agustus nggak apa-apa pakai baju tradisional. Nggak apa-apa, Apalagi harus. sekarang lagi yang 17-an di istana juga Betul. pasti pakai baju adat istiadat. Tapi kalau mau pakai baju tradisional nggak usah nunggu Agustusan dulu. Jangan. Iya Nggak juga usah sih. Sumpah Pemuda dulu. Teteh mah Iya, kebayang kan juga koleksi banyak. Sehari-hari nyusuh. Bagus. Ngepel, nyuci, Pakai kabaya. Iya, Kabaya, iya, kabayan bagus. ini tapi kabayan ini. Bagus lah kebaya gitu cantik. Ini adatnya Sunda. Nih adatnya yang jelek nih suka marah-marah nih. Iya, benar. Oke. Mana? Tapi teh ya. koleksi kebayanya teteh tuh banyak banget ya. Banyak. Sebenarnya koleksi kebaya aku tuh lebih banyak daripada koleksi baju nyanyi yang Beneran? biasa. Beneran. Hari-hari juga suka kebayaan Hari-hari kebaya pakem juga aku lebih banyak. Maaf. Nih lagi ngomong mata lu sih? kemana-mana Ini. ke model Dengerin, mulu. lihat di Monas lagi Pak. Lihat tuh, lihat di Lihat Monas. Monas nih ada Ini pawai. Ada pawai, tuh ada pawai. Wow, tuh lihat tuh. Kemana Kita bisa lihat nih. Ternyata lagi heboh juga. Itu pawai ya? Lagi pawai. Udah lama banget gak ngeliat seperti ini. Ayo Allah itu Mama Gigi ikut pawai, Mama Gigi. Masa Mama Gigi sih? Iya, abis dia sih belakang mulu tuh kan. Jadi dia kesini liatin. Rumah dia. Tapi ini tuh udah lama banget kan beberapa tahun ini kan ada pandemi. Jadi Iya. dibatasi kegiatan Agustusannya. Tahun ini tuh benar heboh banget ya. Iya. Semuanya ingin ikut berpartisipasi ya saat ini ya. Alhamdulillah. Ya kan, Vi? Iya dong, pastilah kita harus ya kan berpartisipasi semua. Udah tadi udah. Udah kan, udah nanti aja selesai break. Kita nggak mau nyusul sono pawai.
Nanti Yuk. kalau lu pawainya yang lain. Oh, pawai yang lain. Jangan pawai 17-an. Mau yang lain aja. Iya. Bagi tugas. Oke, tapi ngomongin tadi, permisi Mbak, ini ada duet gitu ya. Oh, dia nyamperin saya duluan, Pak. Iya. Oleh pawai tadi kan? Iya, sini, Pak. Tadi lagu yang kalian bawakan tuh lagu baru itu ya? Iya, lagu Minang. Ya maksudnya bukan lagu lawas dinyanyikan kembali, tapi lagu baru. Lagu baru. Tahu lagu Minang, pakai dijelasin lagu Minang. Lagu baru. Iya, ciptaan siapa itu tuh? Ciptaannya teman kita namanya Medira. Iya. Jadi menceritakan tentang bahwa yang seperti kita tahu ya, kalau orang Minang itu di seluruh dunia mungkin merantau ya, belum bisa disampaikan sukses kalau dia belum merantau. Nah, jadi bagi perantau-perantau Minang, inilah sebuah persembahan dari kita untuk meningkatkan rasa cinta tanah airnya, cinta ranahnya, dengan lagu Taraga Pulang, rindu pulang artinya. itu produser kita aja, Bu Riri kan orang Padang ya. Padang. Aduh sedih kata dia gitu. kadang-kadang Kalau dia mah bukan nggak pulang, udah diusir dari keluarga kalau dia sih. Ya. Sedihnya karena diusir. Kirain sedih emang kangen kampung. Ya, tapi mudah-mudahan semuanya yang merayakan 17-an Agustus ini bisa ikutan lomba juga untuk mengingat perjuangan-perjuangan. Iya. Lomba sekarang mah di Bali Perjuangan mah nggak ada seberapanya. Lomba apa dulu kalau suka Teh? Kalau misalnya dari zaman dulu kerupuk, balap karung. Kelereng, masukin pensil ke botol. Masukin pensil ke Iya. botol. Iya, ini paling jago. Ya yang gitu kan ya. Iya. Kalau balap karung. Balap karung dong. Tapi aku juara loh kalau Karung yang balapan, aku ya diem. Ya pemenangnya karungnya. Karung. Tapi kalau Kang Arman, kalau misalnya suka 17-an gitu di dekat-dekat rumah suka ikutan lomba nggak? Dia enggak, dia mah. Dia mah juragan. Oh, dia emang nggak mau. Beneran? Dia mah yang ngasih hadiah lah. Woi. Tapi yang pemenangnya istrinya, ya tetap aja sama. Tapi Tete ngomong-ngomong itu, Najah hebat banget nih, anak udah lulus, Mbak. Di London Cepet banget. Alhamdulillah iya. Di London hebat ya, Inggris, hebat banget Iya. ya. Sekarang insya Allah S2 ke Nangis London. terus waktu awal-awal mau melepas Sekarang ya. juga nangis, Pi. Masa? Kan Nangis anak terus, tunggal, Pi. anak Kebayang nggak satu-satu, sih? Pi. Saya juga kalau sekolahin anak luar negeri nangis. Aduh, uang saya habis nih. Biaya kan tinggi. Biaya Enggak lah, tinggi tapi kan pasti. duit lu mah banyak, mungkin habis. Bener. Aja 7 turunan lo kemarin. Amin, amin. Ya, amin dong, aja ya Allah. Amin. Teh itu Dah, itu. S1 seni. 7 turunnya 10 tanjakan, Ya, habis dong. S1 seni kan ya? Iya. Mau di S2? art. Iya, di S2. Masih Ya. di art juga. Mau jadi apa rencananya dia tuh? Ya pokoknya doanya saya sebagai orang tua adalah dia berguna untuk bangsa, agama, Amin. pokoknya. Ya untuk dirinya sendiri dan lingkungannya minimal. Akan berkarir di Indonesia atau di luar? Harus bawa ilmunya ke Indonesia. Wow, keren. Dan ada kelulusannya nih, kita Nih tayangin videonya aja. nih. Iya, terharu. Sebangga itu pastinya. Iyalah, Pak. Bangga banget karena aku sama Arman gak sempat pakai toga kan, sempat kuliah tapi Emang, gak sampai lulus. nggak sampai lulus? Nggak sampai lulus, keburu nyangkul Sama, kan. udah pasti deh kalau Cari ngeliat Rafathar gitu. kerja. Kenapa? Ya sama, aku juga nggak sampai. Nggak sampai. Ya udah. Boleh nggak momennya Dewi kita ini? Ya salah satunya itu bangga, terus sejauh ini kita berdua masih survive untuk bisa nyekolahin anak di luar negeri itu kan nggak gampang, Iya. berat. Bukan hanya perempuan lagi. biayanya saja, tapi berpisahnya Tuh. itu ya. Anak perempuan Orang tua lagi. mana yang ingin pisah, ingin jauh dari anaknya, pasti semuanya pengen dekat. Yang kan. lucu mulai perhatian ke sana pakai kebaya. Kebaya, tante sengaja bikin sarimbit, kalau bahasa Sunda ya kita bikin Kang Arman sarimbit. pakai batik. Pakai batiknya yang sama dengan kain Ya, kita bawahnya, berdua iya, pakai. iya. Aku bikin kebaya, aku juga bikinin. Ini pesennya Naja, mah aku pengen kebayaan. Najanya. Pesennya Naja. Najanya juga. Iya, Naja juga itu kan Dan kebayaan. katanya menarik perhatian orang-orang juga. Banget, karena kita bertiga kayak kompak banget dari kain, batiknya sama, kebaya juga. Terus mereka tuh aneh, terus mereka nanya, ini sebenarnya baju apa? Baju kalian atau enggak? Ini baju adat khusus daerah Jawa, aku bilang. Jadi luar biasa ya, di beberapa momen tuh dipublikasikan terus aja Indonesia tuh. Iya, Baik dengan, udah dengan tahu hal-hal juga kecil, dengan hal kecil yang menurut kita hal kecil, Iya, tapi iya. insya Allah Indonesia terus. Amin. Orang Iya. pengen tahu ya, Indonesia tuh apa gitu kan. Najah tuh berapa tahun sekarang? 22 kemarin, 22. Tanggal berapa? 9 Agustus. Ya, tadi Ya, di ulang sini. tahun Tete di sini. Iya, sedih banget. Baru kemarin. Ya apa perasaan Najah ya? Iya, Najah satu-satunya. anaknya ulang Udah tahun. deh nggak usah begitu deh, kamu jadi main nangis. Anaknya ulang tahun Nggak ibunya. apa-apa nangis biar share-nya bagus. Ah, Nangis. Nggak ada aku. Ayo kalau mau nangis. enggak.
Tidak hanya uang lo anak tuh pada ya perhatian lo teteh. Nggak, tapi pas ulang tahun dong, kasih Pak. teh kasih surprise apa? Kasih video call atau kasih hadiah? Kasih transferan lah udah pasti happy dia. Langsung sedihnya Hanya hilang. uang saja tidak hanya perhatian dari orang tua. Gue lempar nih. Mainnya mahal nih. Dia kesel. Pesan untuk Naja dari seorang Dewi Gita, mama tercinta. Buat anak. Ya, itu kenapa sih ah? Apa? Naja Dewi. Aja Dewi. Masya Allah. Kenapa sih? Ih, Ya kan ini video ini akan menjadi udah kenangan buat tahu. Naja. Orang semalam juga udah teleponan. Ya nggak apa-apa, ini kan sekarang dia mau nonton di YouTube kali Iya, FYP. seneng dia juga. Iya. Oh, Naja, Aja. kita orang tua apa sih? Pi? Orang tua yang paling takut apa ya kesehatan anak ya. iya. Kalau pergaulan mau deket juga mau jauh sama aja kita pasti khawatir ya sama anak pergaulannya bener apa enggak gitu kan. Apalagi orang tuanya dulu sempat nakal gitu. Jadi ya pasti ada khawatir. Tapi ya udahlah ikhlas sama Allah. Terus yang penting sih doanya dia selalu dalam lindungan, dalam kesehatan itu karena dia jauh nggak ada siapa-siapa kalau sakit. tidak ada yang Itu memantau. mau siapa yang nolong gitu itu aja doanya ya Allah sehatkan selalu anak. Dan insya Allah Naja juga selalu melakukan yang terbaik, membanggakan kalau orang tuanya. Amin. Kita aja bangga. Amin. Insya Allah. Semoga Teh Naja jadi anak yang membanggakan untuk keluarga, agama, bangsa, negara. Naja, I love you. Kenapa ada reviewnya sih? Ya kan namanya juga kita sesama. I love. Ini yang lu nangis. bawa Ini tisu. yang nangis. Ya buat dia ini Ya, habis dong. buat dia, Habis dong. buat gue bekas mulut. Ini nih, Ya Allah. air mata seorang ibu tuh mahal tahu, apalagi make upnya ini mahal banget. Dari subuh, dari Oh, iya, subuh iya. masalahnya. Tapi kecintaan Dewi kita kepada anak Kasih luar sayang. biasa. Tapi Kita juga kepada negeri juga harus luar biasa juga. pasti dong. Apalagi ini kan di sini kan tadi ada model-model ya yang pakai Model baju, lagi. yang pakai baju begini kan. Penasaran nggak sama Bajunya desainernya? keren banget. Oh iya benar. Tapi Desainernya. sumpah ini bagus banget. Aku baru pengen nanya Kita itu. akan panggilkan. Ini dia desainernya. Lia Ayu. Ibu Lia. Halo, salam kenal. Iya. Lia. Ini mah jangan pakai ibu ah. Mbak, Masih Mbak. muda banget. Sini, Mbak. Teteh, Orang Teteh. Sunda. Iya. Sunda. Ini Teteh Lia. Teteh Lia di Bandung di mana? Apa yang mau disampaikan ke Naja ulang tahun? Udah, itu saya. Oh ya maaf, salah. Kan ini dia ulang tahun di Indonesia sebenarnya. Sih. Iya, iya. Dari Bandung atau dari mana? Kebetulan saya warga Banten, Oh, Banten. cuman asli Sunda. Pasti Sunda. Iya. Ini unik-unik sekali. Coba Tuh sini coba kamu. model-modelnya Oh berarti dia gas, gabungan artis dan seniman Sunda. tuh. Ikutan ya. Iya. Mantap ya. Bagus ya. Ini coba unik-unik nih. Bagus. Bagus. Kenapa ya. itu tangannya harus dipegang? Bajunya bukan tangan. Bagus nih. Nggak usah dipegang. Bagus, bajunya bagus semua. Ini bahannya tuh apa katanya unik Bagus, ya? bagus. Iya. Dari apa bahan-bahannya tuh? Jadi untuk bahan-bahannya sendiri itu kita ada dari kulit jengkol AA. Kulit jengkol. Yang mana ada Lia. Yang mana? Lu mana? Jadi Nanti nggak bau. bau ya. Pi, kulit jengkol, Pi. Iya, ini. Sebentar. Oh ini Iya. ini ya. Oh iya. Warnanya dari jengkol, kainnya jengkol, manik-maniknya jengkol. Beneran. Berkreasi kan Ima Kamalina. Tapi baunya udah hilang. Iya. Kenapa tiba-tiba kepikiran jengkol? Ih, Karena begini karena kebetulan saya juga orang Banten, orang Sunda, tapi saya punten kurang suka jengkol. Sama, saya juga. Iya, jadi bagaimana caranya memecahkan masalah menjadi peluang gitu, A. Jadi masalahnya saya tidak suka jengkol, tapi peluangnya saya jadikan bisnis kain dari kulit jengkol gitu. jadi kainnya diwarnain pakai warna Warna jengkol. Hebat. Dari jengkol dibuat jadi bubuk, dijadikan pewarna, lalu manik-maniknya masih ada sisanya jengkol, sayang kalau dibuang. Jadi bikin manik-manik aja. Berarti ibu tehnya mengatasi masalah tanpa masalah. Hebat. Raffi Ahmad. Bagus. Dewi, ini lihat warna tuh warna coklatnya tuh bagus tahu. Iya. Itu kan jengkol. Nah ini apa nih yang warna ini? Nah, kalau ini kostum karnaval yang berasal dari Banten, keanekaragaman hayati. Oh, Jadi ini flora dan fauna endemik khas Banten. Iya, Jadi ini lukisan saya juga yang buat AA depan belakang. Keren. Iya. Bisa ngelukis teh? Di belakang Bisa. juga, belakang. Nah, Puntennya punten. Tuh. Keanekaragaman Tuh. kayak ada di Banten. Masya Allah kreatif bisa nih.
Maetala itu artinya apa? Maetala itu artinya Banten. tanah Banten. Oh, tanah Banten. Jadi Maetala. ini ada cagar budayanya, lalu juga ada batik-batik khas Bantennya, lalu ini ada flora dan fauna endemik khas Banten. Ih, Oke, keren banget. nanti Kamu kita tuh hebat menuju ke banget, dua sumpah. wanita cantik yang di sebelah kanan, tapi ini ada live report dari Monas. Oh, boleh. Penting banget nih. Cekidot. Halo. Silakan Rivo. Jauh banget dong Monas di atas tinggi ya. Jadi bawahnya dong. Halo. Masa timur. Kirain. Rivo, udah kedengeran suaranya Rivo. Rivo. Rivo, bagaimana suasana terkini di Monas? Pasti rame banget. Belum nyampe. Barusan dia dengar aku ngomong ke sini. Rivo. Ada apa aja Rivo? Di sana. Kita mau ke sana nih sekarang. Beneran? Ya, teman-teman di studio saat ini di Monas sudah berjalan kirapnya dari lapangan Monas untuk menuju ke Istana Merdeka, dan tapi perjalanannya juga masih panjang ya karena akan berlangsung selama 1 jam, pukul 8 tadi sampai pukul 9, dan nantinya bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang dibawa oleh rombongan kirap akan diterima oleh paskibraka yang berada di Istana Merdeka untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman di studio mungkin bisa lihat ke belakang saya saat ini, masyarakat yang tadinya dibatasi oleh pagar pembatas akhirnya sudah bisa masuk ke area tengah karena sudah tidak steril lagi. Satuan-satuannya juga sudah kembali ke posisi semula, dan masyarakat nantinya akan bisa berbaur di sini untuk menunggu hiburan yang akan disiapkan oleh panitia penyelenggara untuk masyarakat yang berada di Monas. Nah, di Monas sudah ada beberapa panggung, kemudian videotron, dan di sepanjang Jalan Medan Merdeka sampai Bundaran HI nantinya juga disiapkan panggung hiburan serta videotron untuk mereka bisa menyaksikan seperti apa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Sementara itu, sejak pagi tadi sampai pukul 12 nanti, masyarakat bisa melihat di videotron dan juga di TV Pool bagaimana jalannya prosesi upacara kenaikan bendera yang berada di Istana Merdeka. Yang tentunya Presiden Joko Widodo pada tahun ini mengundang banyak sekali tamu undangan, terdiri dari beberapa organisasi dan juga komunitas. Tepatnya ada 8.000 undangan yang sudah disiapkan, yang sudah berdatangan sejak pukul 7 pagi tadi di Istana Merdeka. Untuk itu di Monas juga sekarang panitia penyelenggara hanya menyiapkan acara hiburan yang akan berlangsung sejak siang hingga malam hari nanti. Acara hiburannya banyak sekali, mulai dari artis-artis musisi sampai tari-tarian daerah, juga perwakilan dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan nantinya akan ditutup juga dengan pertunjukan kembang api. Jadi masyarakat dipersilakan untuk datang ke Monas dan juga nanti bisa mendekat ke Istana Merdeka untuk bisa menyaksikan prosesi upacara dan juga jalannya perayaan, karena akan banyak acara yang meriah, karena berbeda dengan tahun lalu jika Monas hanya steril untuk rombongan kirap dan kembali menjadi steril di sore harinya untuk rombongan kirap lagi. Namun di tahun ini rombongan kirap hanya berada di pagi hari, kemudian mereka akan beristirahat di Istana Merdeka, sementara siang sampai ke malam nantinya Monas khusus untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan-pertunjukan mulai dari musisi, penari-penari, perwakilan provinsi di seluruh Indonesia, dan juga pertunjukan kembang api. Di sini di Monas, masyarakat nantinya juga bisa berfoto dengan satuan-satuan yang ada, karena mereka sejak pagi personil gabungan ini memakai pakaian daerah. Kemudian ada juga barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang juga memakai kebaya sejak pagi hari tadi ya, dan menjadi objek foto dari masyarakat yang hadir ke sini. Dan juga ada para pelajar yang menggunakan pakaian adat mewakili provinsi-provinsi di Indonesia. Tidak ketinggalan, raja-raja Nusantara juga mewakili 6 pulau besar di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Papua. Irfan dan juga Raffi. Oke, terima kasih Rivo. Ini luar biasa kemeriahannya. Tepuk tangan dong. Bener kan? Semua itu rindu merayakan Dirgahayu Republik Indonesia itu dengan cara seperti ini. Semuanya ada pawai, ada kumpul, ada lomba. Iya, aku juga pengen tadi itu pengen ke sana. Beneran? Iya, cuman kan kita harus Kita sini aja dulu ya. VIP. Oke. Nyusul. Teteh, luar biasa Nuhun ditunggu karya-karya kreasinya juga. Terima kasih Dahayunya, Nuhunnya. Sekarang kita akan panggil, ini ada bintang tamu mantan kekasihnya Dewi Gita. Yang mana? Kita akan panggilkan Ini masa lalu tahu. Uya Kuya. Mantan siapa? Ini mantannya nih. Semua itu bohong. Itu mantan suami, itu mantan suami. Apa
mantan suami? Ya Arman Maulana itu lagunya. Itu bukan mantan suami kan masih jadi suami. Salah ngomong. Mantan pacar. Jangan keceplosan Teteh. Uya mau jadi caleg. Jadi caleg. Iya kan mau jadi caleg. Udah caleg. Calon. Mau jadi Dewan. anggota dewan. Ya. Wih. Apakah rambut Amin. birunya karena partainya? Kemarin warnanya merah, sekarang masuk partai itu warnanya biru. Nasdem. Salah jangan sebut. Beda, lu bukan di sono. Lu begini. Sesaat lagi tetap di sini di FFP. Sore pagi. Di pemuda Indonesia, lengan baju musim singkat untuk negara. Wow, ini emang mengejutkan ya. Banyak banget artis-artis yang mau jadi anggota dewan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mau ngobrol sama Uya Kuya. Ini ada arak-arakan yang sudah berjalan di sana nih. Nih kita lihat nih. 17 Agustus Merdeka. Merdeka. Kita lihat suasana arak-arakannya ya. Ini arak-arakan ini sudah berjalan dari tadi pagi dan ini sudah mau sampai ke istana. Wow. Iya. Dan kalau tidak salah, kalau tahun lalu tuh pertama kali tanpa masker, walaupun sepanjang latihan tim Paskibraka itu menggunakan masker ya. Iya. Salah satunya anak Sandi Arifin juga di Ya, sana. Isra. Isra. Nah, sekarang juga benar-benar yang tadi kita berulang-ulang di tahun itu benar-benar pol-polan semuanya ya. Bisa sudah seperti sebelum-sebelumnya lagi. Alhamdulillah ya kan. Iya. Kakanda. Kenapa Adinda dan Ananda? Karena Uya Kuya ini kan mau jadi anggota dewan. Iya. Menurut banget. Lu kalau jadi udah anggota caleg ini tuh berubah gak sih sikapnya? Oh enggak, kan begini sama aja. Rambut tetap warna biru. Tapi di matching-matchingin sama batik. Hah? Kan ini temanya 17 Agustus. Ya tapi rambut sama batik matching gitu. Oh iya bisa dong, banget harus ya. tetap jadi anggota dewan juga tetap rambut warna-warni. tapi yakin nggak masyarakat akan milih lu? Apa yang membuat lu pengen terjun ke dunia politik? Gue tuh kan emang basic gue sarjana gue ilmu politik. Oh iya. Gue lulusan Universitas Indonesia, UI, kuliah di jurusan ilmu politik. Oh lu pintar Sarjana ternyata politik. ya. Lu pintar ya. Orang selama ini nggak tahu. Bentar, gini-gini anak UI. UI jurusan Gini-gini sarjana loh. politik, bener-bener Gini-gini politik. loh. Gini-gini. Selama ini gue cuman ini doang, pura-pura on. Lulus. Hah? Lulus lah. Wih keren sarjana ilmu Dulu gue politik. kuliah 3, Apa aja? Stekpi, UI, Interstudy. Lulus semuanya. Lulus semua. Wah layak nih. Cuman Stekpinya cuma sampai diploma akhirnya. Nggak Sampai 1. Tapi Kang Uya, biasanya orang kalau mau nyalek itu saat dipilih dicoblos kan kagak ada fotonya. Iya, nggak ada fotonya. Nama lu kan Surya Utama. Iya. Tulisannya tetap Surya Utama atau Uya Kuya? Insya Allah Uya Kuya. Boleh. Udah gue ngurus persamaan nama ke pengadilan. Tapi kalau nggak ada ya Surya Utama juga. Kalau gue sih nothing tulus gini, karena gue jadi anggota dewan tujuannya bukan mau cari duit, bukan mau. Emang ada yang tujuannya cari duit? Jujur ya, mau jujur ngomong nih. Iya, jujur. Gue banyak ketemu orang. Iya. Uya nyalonin anggota DPR yuk apa? Nanti duitnya banyak, gue bilang. Kalau udah kayak gitu udah nggak bener. Kalau gue nih duit alhamdulillah udah ada, udah banyak. Alhamdulillah. Rumah aja ada di Amerika, Di Amerika. loh. Iya. Terus, Jadi jadi bukan money oriented. Bukan, karena justru ini apa yang gue lakukan selama kayak gini. Covid itu merubah pola hidup gue semua. Oh. Jadi waktu gue kena Covid kemarin, Hampir mati dia kan. ya setelah Covid itu kan gue bener berhenti dari semua program TV. Sehari gue udah 4 program TV kan. Iya, bener. Pagi, Diberhentikan. siang, sore, malam berhenti semua sampai bener-bener 2 tahun gue nggak syuting, nggak ngapain, gue bener ngisi waktu sama keluarga dan sampai akhirnya gue bener YouTube juga berhenti, bener udah lagi break gitu lah ya. Merubah mindset lu. Merubah sampai akhirnya banyak orang-orang yang minta anak YouTube gue bilang udah kita bikin podcast yuk. Gue bilang udah podcast Deddy Kobuzer lah gitu. Iya. Sampai akhirnya bilang udah nih apa aja lah, ya udah yang lain. Akhirnya podcast mulai artis-artis yang bermasalah tetap gue ya kan. Iya. Gaya gue. Tapi tiba-tiba mulailah muncul orang-orang biasa yang ngubungin gue minta tolong TKW lah, orang yang kena mafia hukum, orang kena KDRT. Nah nggak sengaja gue tolongin di podcast. Tapi kalau gue di podcast itu kan bukan cuman viralin, abis itu kabur ya. Tapi harus Gua ada mulai lihat. solusinya. Solusi. Nah, gue tuh dulu akhirnya tertantang buat mengawal mereka kayak sampai ngelaporin polisi gue temenin, advokasi
pengacara kadang-kadang yang nggak mampu gue kasih gratis. Kayak soal TKW atau PMI yang terlantar, benar-benar kita datang ke sana, kita pulangin. Nah dari situlah Tujuannya pokoknya pure menolong. menolong, benar-benar murni menolong. Oke. Terus? Menolong. Nah dari situlah gue banyak menemukan satu hal yang terjadi di sistem negara ini, oknum mungkin ya, yang kita tuh sulit kadang-kadang melakukan sesuatu. Jadi gue ngeliat, nggak semua orang ternyata mendapatkan persamaan dalam hukum. Teorinya sama kan, tapi pada implementasinya enggak. Ya. Itu kan pas gue ikut terjun turun langsung, baru itu bisa terjadi. Makanya lu tergerak untuk ikut mungkin bisa memperbaiki itu semuanya. Termasuk kasus Verdi Sambo. Ya, itu pun. Kan gue termasuk satu-satunya artis yang bersuara keras di situ kan. Ya. Walaupun resikonya banyak. Ya. Cuman disitulah gue ngerasa ada yang ada salah. sesuatu. Gitu loh. Oke, jadi berarti persepsi gue sama ini salah gue pikir. Gara-gara lu nyalek, akhirnya karakter sosmed lu berubah. Enggak. Justru karakter sosmed lu berubah dulu, baru lu tergerak untuk nyalek. Gara-gara gue banyak bahas kasus itu, justru banyak orang nawarin Itu. nyalek. Nah itu makanya berarti pemikiran gue sama orang-orang salah kebalik justru ya. Kan bisa dilihat, gue nyalek baru mulai awal tahun ini. Iya, sementara lu Gue ngelakuinnya udah sebenarnya dari 8 tahun yang lalu, cuman baru kencangnya pas COVID itu loh. Tapi kan ini banyak banget nih artis. Iya. Banyak banget dari pelawak, Iya. main sinetron, main sinetron, host, Iya. penyanyi, penyanyi, model, anak band, Banyak. sampai adik Raffi Ahmad jadi ikutan. Ini kenapa sih? Ipar juga ya. Ipar gua. Ya. Kenapa ini? Apa kalau artis itu emang menggunakan privilege-nya lebih dikenal sama orang? Apakah itu Iya. memudahkan mereka untuk dipilih atau harus ada value yang lain? Harus ada value yang lain. Gini, popularitas tuh artis udah pasti menang. Ya. Tapi popularitas tuh belum terjadi elektabilitas. Banyak artis yang nggak jadi loh. Iya. Karena masyarakat kita udah pinter kok. Nah sekarang, tapi apa keuntungan artis? Jadi orang juga kadang-kadang memandang sebelah mata artis, artis. Itu yang ngomong begitu rata-rata adalah orang yang memang berpikiran picik atau pesaing-pesaing yang takut kalah sama artis. Iya, karena secara populer sudah populer duluan. Tapi belum tentu pejabat-pejabat yang sekarang duduk di DPR juga lebih capable dibanding artis, belum tentu. Karena artis juga tidak secemen yang dibayangkan. Enggak. Lu lihat Raffi Ahmad dong mau Iya. kali. Bentar. Aduh, Pi. Lu kok nggak nyalek? Hah? Lu nggak nyalek? Nggak, kalau gua masih ada prioritas lain yaitu kalau gua masih harus bertanggung jawab sama company perusahaan gua. Nah, oke. Sama gue juga begitu dulu. Kan gue dilarang masuk politik sama Astrid, sama istri gue dulu. Sekarang Astrid ikutan juga. Baru ikutan akhirnya. Dan mereka kampanyenya enak bareng-bareng. Iya. DPR RI, DPRD. Astridnya DPRD. Tapi ya Sama kayak si JJ Manisha, jadi mereka turunnya bareng. JJ di Jawa Barat, gue di Jakarta Selatan, Jakarta Iya. Pusat, luar negeri. oke. Hah? Luar negeri? Termasuk luar negeri. Oh iya? Iya. Tapi ya kalau ada orang ngomong katanya mahal jadi anggota dewan, betul. Gue nggak setuju. Kita lihat artikelnya Iya. dulu nih, dulu nih. Mahalnya jadi anggota DPR. Kita lihat. Modal nyalek jadi anggota DPR sampai 15 M. Berani enggak? beneran sampai 15 M. Gue nggak setuju. Apalagi mana ada salah satu petinggi parpol yang bilang katanya biaya nyalek di Jakarta itu bisa sampai 40 M. Wah, gue bilang inilah yang membuat akhirnya biaya kos politik itu jadi tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya banyak jadi money politik, ujung-ujungnya banyak korupsi. Makanya katanya keluarnya banyak, makanya pas sudah kepilih mau balik modal. Katanya ada yang ngomong gitu. Itu orang-orang yang punya tujuan mungkin jadi DPR pengen cari duit. Akhirnya ada, beneran ada. Oke. Ada. Nah, tapi gini, inilah bedanya. Untungnya artis apa? Artis tuh udah dikenal. Jadi biaya politik jadi rendah. Kalau kita datang ke masyarakat, kita nggak perlu pakai duit untuk ngumpulin orang. Iya. Gue gratis loh, bener-bener gue datang ke orang-orang datang ke gue 100-200 orang, 150 orang, 300 orang. Gue bener-bener nggak bayar mereka untuk ngumpul. Benar. Tapi kalau orang-orang lain ada nanya, temen gue juga, ya berapa sih lo kalau tiap lo sosialisasi kok orang banyak yang ngumpul, keluar berapa? Nggak keluar duit. Terus lah, gue kadang-kadang keluar 2 juta satu titik, cuman yang datang 30 orang, 20 orang. Nah itu bedanya, karena lo nggak dikenal, orang mau datang itu karena ada maunya. Kalau gue orang udah datang. Iya. Jadi manfaatkan keterkenalan itu untuk menyampaikan sebuah pesannya. Tapi ada yang ngomong gini ya katanya, artis pada nyalek, pada udah nggak laku katanya gitu. Bukan gue yang ngomong, netizen. Lu kali, lu. Lu. Itu yang ngomong, itu. Netizen gue baca. Ada tadi di belakang pas Ikal ngomong gini, si Uya sama gue banyakan gue nge-hostnya, lihat dong acara gue lebih banyak.
Acara gue lagi banyak. Nih, semua akan uya-kuya pada waktunya. Ya. Adu domba. Ya. Ya, kalau nanggapin ada orang yang ngomong gitu gimana lu nanggapinnya? Nggak apa-apa, karena gini, memang ada artis yang juga terjun ke politik karena emang udah nggak laku, ada. Ya kan? Ya. Tapi kalau gue emang Atau mungkin memang pandangan hidupnya berubah kayak lu gitu ya. Berubah. Mungkin kayak gue juga sebenarnya pandangan hidup gue 5 tahun lalu sama pandangan gue 5 tahun sekarang atau 5 tahun yang akan depan kan pasti akan berubah. Wah bener. umur gue udah 48. Kayak contoh misalnya tua banget 48 ya? Lu 48 juga tahun ini. Sama dia. Itu sama. Tapi kan jiwa kita muda ya. Ya kan, contoh misalnya 5 tahun yang lalu mungkin gue nge-host masih bisa jungkir Bisa, balik. bener. Kalau sekarang kan kita ngerasa Lu masih jungkir iya balik tapi juga kan lu. nggak kayak dulu. Sekarang kalau gue mau jungkir balik satu ingat usia, lu juga memantaskan diri. Kita punya pandangan-pandangan yang berbeda. Jujur, lu ada yang nawarin gak? Banyak. Gue yang nawarin banyak. Sebagai level tertinggi juga ada. Sampai level yang tertinggi. Cuman bukannya gue menolak, gue tidak bilang gue tidak mau ke politik, tapi gue bilang memang saya sekarang lagi ada fokus yang memang harus diprioritaskan. Karena kalau kita terjun untuk masyarakat, itu 99% ini memang jiwa kita, hidup kita harus diabdikan kepada masyarakat. Ada tanggung jawab dan keputusan itu. Oke, Kak Kalau gue Kanda. jujur, gue masih mau cari duit dulu. Kalau gue di dalam perusahaan gue, Iya. Itu gue juga dulu begitu. Kenapa Asri bilang jangan dulu ke DPR? Karena lu udah cari duit aja dulu. Iya, gue juga Karena cari gue udah banyak duit. Iya, itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan sombong, emang kenyataan. Iya. Kak Kanda, maaf. Kenapa kami harus memilih Kak Kanda? ya kena. Oh enggak kena. gini. Gimana? Bedanya gini, kan tadi gue tambahin lagi artis tuh kenapa keterkenalan tuh bisa jadi biaya politik rendah. Dan selain itu artis itu punya public speaking dan juga daya tarik orang untuk mendengar lebih bagus. Kalau pejabat yang mungkin tidak punya public speaking yang bagus, ngomong apa mungkin edukasi Belum sebagus apapun didengerin. nggak akan didengerin. Mungkin Percuma. ilmunya ada tapi tidak Percuma, tersampaikan. akan nggak akan nyampe ilmu sebagus apapun. Bener. Artis tuh punya kelebihan itu. Nah, kenapa? Gue nggak suka janji-janji. Gue kalau turun juga nggak pernah bilang pilih gue nggak pernah. Iya. Gue malah justru mengedukasi bahwa nanti gunakan hak politik kalian untuk milih siapapun yang kalian yakin. Terus pemilihan presiden beda-beda, jangan berantem kayak 5 tahun yang lalu. Iya. Iya Iya kan? deh jadinya. Jadi masing-masing berantem, mertua menantu berantem. Sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi temenan kok. Iya. Sementara grup WA udah pecah. Betul. Iya. Jadi siapapun presidennya gue bilang sama mereka, siapapun pilihan masing-masing terserah, tapi jangan berantem. Yang penting kan kalian juga nggak bisa curhat sama presiden. Iya. Sama DPRD sama DPR RI. Nah DPRD pilih yang kalian kenal dan yakin. Ya, Nah ya. kalau gue nggak suka janji, lihat aja apa yang udah gue lakukan berapa tahun terakhir, perjuangan gue sama TKW, TKI, korban-korban KDRT, korban-korban mafia tanah, korban-korban penipuan online, korban investasi bodong, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, Ya. anak yang diculik. Ya. Gue lakukan bukan cuma konten, duduk selesai, enggak. Gue selesai sampai terakhir kasusnya putus divonis hakim, gue Ya. dampingin. Dan itu bukan buat building image. Bukan. Emang Gua- dia benar. Emang gue lakukan kan sebelum nyalek dari kapan Ya, tahu. Gini-gini dia tuh gitu loh. Oh gini. Gitu dia gini. Tuh, gini kita baca dulu komentar netizen soal artis yang mau masuk ke dunia politik. Gini nih. Gitu gini. Gitu. Mana dia komentarnya? Mana sih Uya-Uya Uya harusnya Kuya. masuk PKP. KPK. Jadi kalau ada tersangka koruptor kan tinggal dihipnotis aja biar tersangkanya bicara jujur. Kemana aja alir dana tuh mengalir. Katanya lu mau Lu tuh identik dengan Hipnotis. hipnotis, identik dengan ngeprank. Ya. Tapi kita takutnya di prank ya, lu tiba-tiba mundur gitu enggak kan? Nah justru itu. Kemarin gue sebelum masuk politik tuh kan ngeprank. Karena kan banyak pejabat yang ngeprank rakyat kan. Ya. Nah jadi gue ngepranknya kemarin aja. Pas jadi pejabat gue nggak mau ngeprank rakyat. Mulut dia mah emang gak ada takut-takutnya ngomongnya. Loh kenapa emang nyatanya begitu? Banyak kan oknum-oknum yang ngeprank rakyat. Ngeprank. Iya. Ngomong aja di B. Apa? Iya. Kalau gue udah ngepranknya kemarin aja, jadi udah capek, udah puas. Dan tahu rasanya di prank. Ya, jadi pas jadi pejabat nggak ngeprank lagi gitu. Oke. Kita lihat lagi komentar berikutnya ya. Ada lagi nggak? Ini gini-gini gitu loh dia tuh. Oh gue takut ya nanti isinya gimmick semua kayak acaranya. Tuh. Bener kan? Gini, gimmick itu terkadang kita lihat dari positif dan negatif. Bener. Semua artis di Indonesia di dunia ini pasti pernah bikin gimmick. Semua produk-produk yang ada di dunia ini ngiklannya pasti pakai gimmick. Pemilihan presiden mau di Amerika, di Indonesia, di seluruh negara pasti ada gimmicknya. Kalau gimmick positif kenapa? Karena kan kita bikin gimmick di dunia hiburan buat hiburan. Bukan buat menipu orang dan juga mengambil uang orang. Nah nanti gimana? Akan ada gimmick juga kah? Gimmick selama itu positif nggak apa-apa.
Misalnya, ya kan? Misalnya kita pengen mensosialisasikan supaya jangan lagi ada lagi penipuan-penipuan online yang terjadi. Gimana caranya supaya masyarakat dengar omongan kita biar nggak jadi berat? Bikin satu gimmick yang membuat orang nengok. Ya kan? Baru pesannya disampaikan, nggak ada masalah. Iya, Justru orang yang bisa bikin gimmick itu adalah orang yang cerdas. Oke. Betul. Tapi gimmick yang positif, positif. gimmick Iya. yang jangan merugikan, kan itu nggak masalah. Berpikirnya beberapa langkah ke Kayak gua depan. Iya. gimmick, gua playboy, itu kan gua gimmick. Play safe. Nggak ada gimmick itu nggak ada gimmick. Nah, ini bukan gimmick. Kita akan mendengarkan langsung dari istana. Ini Pak Jokowi pakai baju daerah. Ngefans nih sama Pak Jokowi nih. Yo, kita lihat Ada yuk. juga penampilan tarian daerah. Wow. Wah, penuh sekali. Dan ini yang paling seru adalah semua orang datang menggunakan baju daerah. Dan Bapak Jokowi juga bersiap-siap datang ke istana ini. Daripada selfie tuh. Iya, tadi malam saya ngobrol sama Gilang Dirga juga. Udah siap-siap dari jam 3 subuh istrinya katanya. Karena kan jam 6 harus sudah standby sana ya. Kan bikin konde kan lama. Iya. Mohon maaf kita nggak bisa ke sana juga Via karena Ya. kita tugas di sini ya. Terima kasih Pak Presiden, Bu Presiden undangannya, tapi saya ini lagi kerja di sini sama Irfan Hakim. Iya, Saya maaf. juga lebih memilih di sini. Kenapa? Diundang. Karena nggak diundang. Aduh. Ini Gue luar darah gue biasa. kayaknya nggak ngalir deh. Coba diri Tapi dulu, juga diri ini dulu. pasti sangat menjadi momen istimewa untuk Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Iya. Karena tahun depan Iya. kan sudah ada pemilihan. Pemerintahan presiden. baru lagi. Jadi pasti ini akan menjadi momen 17-an Agustus yang sangat bermakna sekali untuk Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Mudah-mudahan lancar semuanya, Indonesia merdeka. Amin. Semua masyarakatnya selalu happy dan 17 Agustus Hari Merdeka, mudah-mudahan setiap hari Merdeka. bangsa kita bisa merdeka. Merdeka. Oke, siap. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan bintang tamu inspiratif. Ada pengrajin bulu mata palsu yang hasil karyanya dijual ke Eropa dan Timur. Luar biasa ya. Wah, dan keren. semua akan hadir di sini di FVP Poder Pagi. Mereka. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah. Wah. Ini jadi paskibraka juga pasti yang menarik itu ada paskibraka itu katanya pagi hari itu semuanya siap. Baru ditentukan siapa yang tugas pagi, siapa tugas sore. Oh gitu. Gitu iya, baru ditentukan baru tadi pagi biasanya seperti itu. Dan bersama kita ada Mbak Kuswati, salah satu anak Indonesia yang luar biasa juga. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi Mbak Kuswati ini adalah pengrajin ya? Iya. Pengrajin apa Mbak? Bulu mata palsu. Bulu mata palsu. Bahkan sudah sampai ke luar negeri. Yang menarik adalah Mbak Kuswati ini mempunyai keterbatasan, Iya. tapi memaksimalkan sesuatu yang ada. Iya. Bikinnya pakai kaki. Iya. pakai Beneran? kaki. Iya beneran. Sejak tahun berapa itu? 2013. Awal muasalnya gimana? Awalnya saya lihat-lihat dari itu PT-PT, kan PT-nya kan di rumahan kecil-kecilan tuh. Ya. Terus mama saya sama itu kakak saya kan bikin. Jadi Terus- bulu mata Indonesia itu emang terkenal banget di luar negeri karena bagus. Iya. Oke, terus? Terus saya punya itu pemikiran saya daripada nggak ada kerjaan lebih baik saya latihan kerja. bikin Tapi bulu kan mata. susah ya, maksudnya orang pakai tangan aja belum tentu bisa. Kamu pakai kaki. Iya, awalnya memang susah tapi kalau udah terbiasa enggak. Karena memang kaki kamu itu kamu maksimalkan sekali tidak hanya untuk berjalan tapi juga untuk melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh tangan gitu ya. Iya. Tingkat kesulitannya apa sih bikin bulu mata itu? Tingkat kesulitannya itu kan harus itu ditarikin satu persatu. Terus itu dibundilin ke senuk. Ini bahannya itu dari apa sih? Dari stentis atau apa itu Bukan saya dari nggak rambut, tahu. bukan? Bukan. Kalau rambut bagian mana nih Pok kira-kira? Ini rambut ini maksudnya. Oh iya. Dalam satu hari, Cuma nanya. dalam satu hari bisa buat berapa bulu mata? Dan maaf nih, berapa penghasilan yang bisa diterima? Kalau sehari saya cuma 15 senur. 15 bulu mata. Itu bisa dapat berapa Mbak? 3.000. 3.000 Oh, satu hari. iya. Rupiah. Iya, rupiah. Satu senur ini kan Aduh Bapak, cuma 200.000. sebentar. Cuma 200 perak. Aku kaget. Tiba-tiba kamu nunjuknya pakai kaki. Ya mahal, Maaf, nggak apa-apa. Jadi itu ini tuh buat berapa
Apa istilahnya satu lembar ini istilahnya apa? Isinya 55 terus semuanya 60. Ini buat berapa bulu mata? Itu katanya sih 4 atau 2-an. Oh, jadi kamu tuh membuat nggak sampai jadi ya? Iya, saya cuma nyantel doang. Boleh dipraktekin nggak sih? Boleh. Mbak, mendingan nggak usah dibikin begini aja bagus. Tuh. Bulu matanya nyambung. Iya. Bang Samson sih alisnya, ini bulu matanya ya. Boleh dipraktekin sambil kita Sini, ngobrol Pak. ya. Saya bawa ke situ atau Mbak ke sini? Sini aja lah. Ya, saya bawa ya. Iya. Oh, ini yang udah jadi. Itu yang masih mentahan Saya ya. terus sini. Iya. Siap. Mohon maaf ya. Iya. Tuh lihat nih guys. Oh, pakai karet. Kita nggak usah bantu apapun ya. Nggak usah lah. Bisa. Sambil ngobrol bisa. Bisa. Asalnya dari mana sih Mbak? Saya Ya. dari Desa Panusupan. Di Di Panusupan. Pansupan. Tapi ini pasti belajarnya pertama susah ya. Susah, saya pertama kali sehari ini dapat 1 hari ini Oh, satu. pas belajar. Iya. Lihat, ngambil 1 lembar benangnya aja susah banget. Iya emang. Tapi penghasilannya Rp3.000. Iya. Tapi ya harus disyukuri ya. Iya. Tapi tadi sehari bisa menghasilkan berapa bulu mata? 15. 15 itu 3.000. Ya. Iya. Lah, mendingan gue beli langsung ya. Ya udah, lu beli dong. Iya. Boleh. Tapi dia kan belum bahan jadi, Po. Oh iya, Mbak, masih begini ya, Iya. masih belum dipotongin. Terus santelnya kemana ini? Itu pipi. Maaf. Sorry. Ya, ini ya. Ya. Ya Allah, per lembar itu. Iya. Satu-satu. Masya Allah. Hebat ya. Tuh. Tapi Mbak hebat, Mbak Kuswati. Ini yang ngajarin siapa sih pertama Mbak? Mama saya. Mama. Tapi mama kamu hebat ya? Iya. Lihat, maaf ya kita bahas, kakinya itu beneran berfungsi lebih maksimal dibanding kita. Dia bisa nekuk-nekuk seperti itu, lihat deh. Ngambil 1 lembar per 1 lembar. Inilah arti ketekunan, perjuangan yang selama ini dilakukan oleh semua orang juga dengan porsi masing-masing. Tapi ini juga tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Hah? Gitu? Udah? Iya ini. Oh. Ini nyantel. Oh, nyantel. Oh, jadi ditekuk. Satu kelompok itu tuh berapa lembar? 6. Ya Allah, jadi bisa berapa jam satu hari ngerjain ini? Saya cuman dari jam 9 sampai jam 9 malam. 9 pagi Iya. sampai 9 malam. 12 jam ya? Berarti sabar banget. 3.000. Iya. Berarti 1 bulannya? 1 bulannya saya paling cuman di sekitar 100 ribuan. Ya udahlah ya, alhamdulillah ya. Iyalah. Udah tenang aja, di 17 Agustus ini aku Irfan Hakim sama Po Apa mau kasih hadiah. Sensen, Rp1.500.000. Ya, betul. Buat Bu Kuswati. Oke. Mana nih Sensen? Sensen. Tuh. Ini Sensen. ATM berjalan. Kasih dari kita bertiga. Dari uang aku siapin. Ya. Iya. Tuh, biar semangat. Biar semangat. Anggap aja menang lomba. Nah, bener banget, Ini menang lomba, dapat 1.500.000. Ayo coba kita lomba yuk bikin. Kalah Enggak lah apa-apa gua. Mas itu. Gua mah nggak sabaran. Coba. Kita pakai tangan. Ambil. Coba kamu. 3. Susah banget tuh. 5 isinya. Aduh. Di mata gue juga udah rusak tadi. Mana Sen? Mbak, susah banget, Mbak. Ini kita ini susah Itu banget. 3. Tuh kan salah. Susah loh ini. Dikit aja susah, tahu ini susah banget. Ini berapa? 7. 6. Ya Allah, Po, coba Po. Dikurangi 2 itu. Aduh susah banget. Dan harus rata semuanya sama ya? Iya. Mbak nggak bisa, Mbak. 2, Ini gimana sih aja ya? Iya. Tuh. 4, Per lembar. 5. Tapi hebat Masya banget. Allah. Oke. Terus semangat Semoga ya. Terus kamu semangat ya. banyak berkahnya ya. Amin. Banyak berkahnya, sehat terus. Amin. Ya, salam buat Iya. keluarga semua ya. Amin. Oke, selanjutnya nih selain Mbak Kuswati yang karyanya sudah go internasional, nih ada orang Indonesia yang cintanya justru yang go internasional. Mana? Kita lihat tayangannya dulu, ini dia nih. Viral, seorang pemuda Sinjai, Sulawesi Selatan menikahi bule cantik asal Polandia, Weronika Kuras, tanpa panai.
Terungkap bahwa Randy dan Veronica sudah melangsungkan akad sejak tahun 2022 kemarin loh rakyat. Hanya saja, resepsinya baru digelar pada bulan Juli tahun ini. Dalam acara resepsi tersebut, Veronica memboyong 26 anggota keluarga dari Polandia ke kampung halaman Randy. Mereka terlihat turut bahagia merayakan acara dengan adat Bugis. Katanya nih rakyat, cinta kedua sejoli ini bersemi di Bali ketika Randy merantau di sana menjadi pemandu wisata dan Veronica sedang berlibur. Kira-kira apa sih alasan Veronica jatuh cinta dengan sosok Randy Guntut? Ada Randy dan Veronica. Halo, good morning. Good morning. Saling Bahasa mencintai. Sedikit aja. sedikit saja. Ini Belum lancar. segini sudah lancar. Saya ngelihat FYP-nya yang keluarganya pada duduk di bawah itu, betul ya? Iya. Jadi mereka datang sini, keluarganya dari Polandia, betul ya? Iya, ya. Datang ke Indonesia dan bertamu ke rumah juga ya? Iya. Gimana rasanya bisa dapet bule? Gimana sih rasanya pertemuan pertama cinta sampai menikah? Tahun 2019 ketemu di Bali pada saat sang istri lagi liburan. Nah, pada saat itu juga saya lagi kerja om sana. Emang orang Bugis kerja di Bali Ya. sebagai pemandu wisata. Ya. Oke. Memandu wisatanya Veronica saat itu? Bukan. Bukan. Malamnya pada saat selesai kerja, malamnya ketemu di pinggir jalan. Oh iya, itu jodoh tuh gitu ya? Pinggir jalan lagi ngapain itu? Jalan aja biasa? Jalan saja. Terus? Kayak ibaratnya kayak di film om. Kayak di film. Slow motion. Wih, ini slow motion gaya banget tuh. Ketemu, kenalan. Kenapa saat itu pengen kenalan? Yang pengen kenalan duluan siapa? Randy atau Veronica? Iya, cowok lah ya. Kenapa? Tergerak hati tiba-tiba pengen kenalan? Ada aja sih. Teg aja hatinya gitu. Manis amat nih bule. He's so sweet. He's sweet tuh. Terus kenalan? Ya. Terus? Kenalan, ngobrol-ngobrol, terus tukaran nomor handphone. Ngobrolnya hampir 1 mingguan. Tapi saat itu pas kenalan nggak kepikir mau memperistri, nggak, cuma kena nambah teman aja gitu? Enggak, ya. 1 minggu ngobrol. Ngobrol, terus. Nggak berhenti tuh ngobrol, seminggu terus ngobrol gitu. Ya enggak lah Mas Irfan. Tapi kamu kenapa mau sama dia? Waktu itu punya pacar atau no boyfriend or gimana? You have a boyfriend or no? When I met Randy, Yes. of course not. No. Oh ya. So why you like him when you why? You know, we talked a lot. I met him. We started dating. The conversations were very good with my your English husband, good, right? yeah? Yes. We didn't have language barrier at all. Yeah. Jadi sebetulnya pertemuan setelah itu langsung ngobrol. Habis ngobrol lancar, akhirnya nyambung terus. So now you live in Indonesia with Randy? Yes. Now we live in Bali. Wow, udah berbahagia. Happy. Happy Happy lah very tiap, happy. tiap every day is holiday, right? Kenapa kamu Not akhirnya? really. My husband is working every day. He's very busy with his travel agency. Oh, punya travel agent juga. Tapi gimana sih punya istri orang Polandia? Ya akhirnya kamu kan harus banyak beradaptasi atau Menyesuaikan mengajak dia, culture shocknya lah gitu. Sama aja Mas Raffi. Sama Malah aja. kalau foreigner lama tinggal di Indonesia, otaknya mereka lebih parah daripada perempuan lokal. Oh gitu. Oh iya. Ya. Tapi ada sedikit perbedaan gitu nggak sih? Ada. Contoh. Makanan, food. You different. It's different, of course it's different, but I love spicy food. I love Indonesia. Dia suka makanan pedas dan bahasa Indonesia. You like spicy food? You must try rojo sambal si AA. Iya benar. I love all the kinds of sambal. Oh iya. Biasa kan bule nggak suka pedas ya? Iya. Kalau You love spicy I food. love spicy food. Oh yes. iya. Yes. Oh come. My father loves too. Oh, bapaknya juga suka pedas. Terus
Gimana? Kan tadi ngobrol seminggu, nyambung. Terus tiba-tiba kepikiran, ya udah deh gue kawinin aja deh ini jadi istri gitu. Ya, enggak lah Mas Irfan, nunggu nyampe 4 tahun. 4 tahun? 4 years. 4 years, yes. Sama partner apa nggak disetujuin atau gimana? Disetujui, cuma penjajakan. Ya, penjajakan dulu 4 tahun. Nah, setelah kita pacaran selama 4 tahun, kebetulan saya ke Polandia, ngelamar, 1 tahun kemudian baru nikah. Wow, jadi hebat ya. Jalur resmi banget gitu ini tuh ya, hebat ya. Misalnya nggak nembak. Ini yang namanya jodoh kan nggak pernah tahu. Iya. Tapi lagi asik ngobrol, cuman ini kita harus melihat dulu. Ya ini aku suka yang gini-gini. Tradisional di istana. Wah, lagi pada lari. Aduh, kita. Ya, selesai. Selesai deh. Ya. Tapi Kita kan gak suka deh. Gitu-gitu gak suka itu. now Indonesia Independence Day. Yes, I know. Of course, happy Independence Day. Wih, happy Ya. Tadi itu namanya yang tadi kita lihat di sana ada tari cetik kipas melinting. Iya. Keren banget. Udah selesai. Tapi nggak apa-apa. Oke, nih sekarang sudah punya baru Juli ya. Baru kemarin, Julia. Oh Julai, you married him. Yes. Masih dalam proses pabrik. Belum produksi. Tapi Masih dalam proses. Masih proses tapi ya. rencana mau berapa anak? 1 aja cukup. 1 dulu ya. 1 Kan aja mumpung cukup. lagi cakep You want a banget boy or girl? Doesn't really matter. I want a healthy kid. Oke, yang penting sehat. Oh, yang cantik dan ganteng ntar ya. Ya, Oke. pokoknya kita doain you guys happy forever, everlasting, together forever. With the father and mother, have a daughter. Yes, good, Oke. good. Setelah ini ada pasangan lainnya juga, muda Indonesia lainnya juga. Jangan kemana-mana, tetap di FVP. lagi. Cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, persada berpandita. Tuh, nih ada Julia dan juga Daehun, ini juga produk Indonesia. Gue tadi pas datang gini, yang Koreanya yang mana? Karena Julia kamu juga mukanya Korea gitu juga. Ya ampun, malu deh. Tapi ternyata dia tetangga saya orang Maleer, Gatot Subroto Oh, Bandung. Maleer kata Subroto. Iya. Tahu saya juga. Kamu orang mana? Aku orang Seoul. Oh, orang Seoul. Ini yang orang Korea? Iya. Kamu bisa jatuh cinta sama orang Indonesia? Iya, karena kan cantik. Iya. Oh, cantik. Ketemunya gimana? Ketemunya aku goda-goda dia di sosial media. Oh, kamu goda-goda dia. Iya. Terus ya Ketemu. Kenapa nggak godain yang ini? Kenapa? Kamu godain dia di sosial media di rumah sakit. Media. Di depan. Oh, terus kamu di Korea, Iya. kamu di Indonesia. Ketemunya kamu datang ke Indonesia? enggak. Sebenarnya aku tinggal di Indonesia sejak tahun 2003. Oke, tapi asli Korea. Iya, asli Oke, Korea. terus? Dan ya bolak-balik juga orang tuanya masih di Indonesia. Jadi saat itu lagi di Indonesia juga. Jadi goda-goda. Sekarang sudah menikah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Sudah ada Anaknya 2. udah ada anaknya 2. Keren banget. Cepet ya. Siapa anaknya? Iya. Siapa anaknya? Hai. Siapa disebutin nih? Juno, Enho. Oh, sama Eunho. Tapi kamu jadi bisa bahasa Korea, dia jadi bisa bahasa Indonesia. Enggak, justru aku tuh belum bisa bahasa Korea. Kamu Sekarang udah bisa belum? Dikit Belum. doang. Dikit. Dikit. ayo Mas. aja. Oh. Ya gini. Ya gitu dong. Ya. Kunon. Kuno dari mana deh? Pernah di bungkus mainnya ke lain gitu. Tapi kamu tuh seorang chef. Iya. Nah, di sini kan ada makanan-makanan. Ini ada rojo sambal enak, kamu harus coba. Kesukaan aku ini. Nih, ada naniura dari kedai Cesku, ada kue tampa dari Deli Bake, Ada pisang hijau juga. dari Narisa Kitchen, ayam dari siapa? Rojo apa gitu lupa. Ada rojo sambal. Oh, rojo sambal. Ya. Oh, lihat sini. Lupa. Coba sini. Sini. Coba. Kita mau lihat dong kalau seorang chef nyobain makanan tuh gimana, yang mana coba? Ini bebeknya enak. Kamu suka sambal? Suka banget. Ini enak banget.
Rojo Sambal. Coba. 17 Agustus libur, Kamis libur, Ini nasinya Jumat, nasi Sabtu, liwet. Minggu. Iya. Pakai libur lu mah gimana sih? Bukan, boleh, maksudnya boleh. lagi libur rame yang dateng. Oh, buka tapi kan. Buka. tuh. Wih. Gimana? Kumaha eta raos? Ngeunah. Enak banget. Enak banget. Ngeunah. Bilang Rojo Sambal, top mantap is the best. Rojo sambal, top mantap. Is the best. Iya. Oh my god. Oh my god. Selanjutnya nih ada bala-bala kesukaan Ada saya bala-bala ini. juga. Coba. Ini ada bumbunya. Ini juga ada nasi liwet juga nih. Bala-bala oge ngeunah ieu. Enak-enak semua. Coba Pi, cobain yang lain Pi. Pakai nasi. Pakai nasi. Boleh. Nih. Nasinya tuh. Nasi apa Pi itu Pi? Aku mau cobain, ini ada ikan ya. Doyan juga dia. Ini apa? Nama produknya apa? Makan cocok. Namanya Coba. Naniura. Ieu ngeunah ieu aya ikan. Cobain ya. Coba. Sendok. Aduh ini enak-enak semua. Mentah loh, aku malah belum sarapan tuh mentah. Ikan mentah. Kok enak banget? Hah? Ikan mentah ini? Iya, itu Beneran? ikan mentah. Ikan apa? Kita suka bilangnya sashiminya Indonesia dari Batak. Ini ikannya ikan apa? Ikan mas. Ikan mas mentah. Iya, cobain dulu deh, A. Aduh, Tapi enak banget loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada bumbu rujak. Yang ini juga ada sesuatu. Kayak bumbu pecel Merah. kali. Ini mentah. Beneran. Tapi enak loh. Lu Tapi tadi pedas pas ya. makan lu nggak tahu itu mentah kan? Tapi enak. Maksudnya bumbunya kayak bumbu rujak. Enak bener. Pedas banget. Langsung Cobain segar deh, Pok. pakai es. Lidahnya terasa kebas nggak, A? Iya. Itu namanya ada andalimannya. Oh gitu. Nih Pok. Nih ikan mentah Pok. Beneran. Coba beneran. 1, 2. Jadi ikannya mentah, Iya. terus Dikasih bumbu-bumbu rempah khas Batak. Tapi aman. Aman. Tapi enak Kalau banget. pedes ya? Tapi pedas dia, emang pedas asem. Iya pedas asam, enak banget tapi. Kalau ini spagetinya orang Batak. Apa ini namanya? Bigomak. Spaghetti. Bukan apa? Iya. Bigomak. Bigoma. Nah, karena kalau di kampung bikinnya digomak-gomak. Ini kalau pisang hijau yang ini khas Makassar ya. Ini khas Makassar nih. Iya. Pisang hijau enak banget itu. Ini aku yang pedas banget ya. Enak banget. Enak banget. Pedes banget. Enak banget ini semuanya. Udah ada Itu juga- sendoknya, Kak. Apa? Udah ada sendoknya. Oh iya benar ada sendoknya ya. Aku mau cobain kue ah. Asa. Iya, itu. Karena aku mau nyobain. Enak. Dehon. Iya. Ini. Sama siapa istri kamu? Julia. Enak rojo sambalnya enak. Nih, ini ada kue-kue Indonesia. Oh, Pedes tadi. Jovita. Ini kamu apa? Ayo Jovita. Mau kue. Julia. Kue, Julia. Cobain Kak, kebas lidahnya ya. Ini. Kue sus, saya cobain kue sus ya. Ayo, Ada tinggalin sus ya? manis. Aduh enak Itu semua. kue lapis namanya. Ini kue sus. Saya cobain ya. Cobain ayamnya Kue aja, sus. Pok. Tapi ini pedas juga, Pok. Kue susnya enak banget. Enak, A. Bungkus Pedes A. lagi nih. Kamu makan kue lapis? Kalau Batak Enak? kan terkenal banget. makanannya Di Korea pedas-pedas. nggak ada kan? Kurang nggak ada. Korea nggak ada kue lapis. Tapi Indonesia tuh emang kaya ya. Kaya budaya. Semuanya lagu, tarian, makanan tradisional juga, kuliner juga luar biasa. Beda daerah, beda rasa. Lu udah keliling Indonesia belum sama suami? Belum, baru Beberapa. Jawa-Jawa aja. Jawa aja. Kamu secinta itu sama Indonesia juga? Iya, sebenarnya mau pengen ganti warga negara juga. Oh gitu. Lagi proses. Karena kamu udah cinta Indonesia. Iya. Tuh, orang luar aja cinta sama Indonesia. Masa kita orang Indonesia Menyanyiakannya. menyanyiakannya? Tuh. Ayo cintai Indonesia dengan cara apapun ya. Jangan pernah bertanya apa yang pernah diberikan negeri ini untuk kita, tapi apa yang kita berikan untuk negeri kita tercinta Hebat. Indonesia. Ivan Hakim top mantap is the best. Ini apa nih? Tempatnya. Sama? Oh ini tempatnya. Tempatnya. Maaf, ini tempatnya. Enak. Ya udah. Oke. Kalau gitu, Langgeng buat kalian, mudah-mudahan bahagia terus sama buat anak-anakku cinta ya. Amin. Kok Korea banget kamu tuh? iyalah udah jadi istrinya orang Korea. Ya udah Oke. kalau gitu. So yang satu ini sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, FVP akan bagi-bagi berkah untuk rakyat yang datang hari ini. Yang mana-mana tetap di FVP. Korea pagi. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku,
Mudah-mudahan siapapun yang sedang bertugas bisa melakukan tugasnya dengan maksimal ya. Amin. Dan lancar semuanya, bendera merah putih selalu berkibar. Selain di angkasa, di langit, di hati kita. Pastinya. Nah, di belakang kita ini udah ada gunungan hasil bumi. Ya. Ini sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia kita. Ini kita mau bagi-bagi untuk yang hadir di sini ya. Agar kita bisa menikmati hari kemerdekaan Indonesia ini dengan apa yang kita punya. Dan kita bisa terus jadi negara yang makmur. Terima kasih. Kondisinya harus rebutan nanti tapi hati-hati ya. Buat numis. Ini terima kasih yang udah datang ke FYP, udah pakai baju tradisional, pakai baju adat budayanya. Uya Kuya juga sukses ya. Nyaleknya sukses. Semoga bahagia selalu Veronica. Iya. Semuanya juga semuanya ya, terima kasih. Iya. Semuanya ada di sini. Kak Dewi, Julia Teteh. juga, Julia ya. Teh Dewi kita ya, tunjukkan cinta kita kepada negeri ini dengan cara apapun, oke? Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan Merdeka. sejahtera. Sampai jumpa, merdeka.